Selamat datang di Perspektif Awam. Sekarang kita udah pindah studio ya guys ya, karena kemarin sudah profit sekali. Baru beberapa video di studio awal, kita udah pindah ke studio baru dan udah rilis wajah seperti yang kemarin ya. Padahal kemarin juga udah rilis wajah sih, tapi sekarang lebih terang karena studionya agak lebih proper, agak ya. Tapi nanti pasti akan berkembang ketika channel ini juga udah berkembang. Jadi sekarang saya mencoba untuk membahas sesuatu yang namanya privilege. Privilege itu apa Mas Kocet? Saya juga nggak tahu mas. Keistimewaan, kayaknya keistimewaan gitu. Jadi beruntunglah orang-orang yang diwariskan privilege dari orang tuanya. Jadi privilege itu tidak jauh-jauh dari warisan dari orang tuanya. Contoh ketika warisan orang tuanya berupa genetik, entah genetik kecerdasan atau genetik tampanan. Jadi good looking juga kadang diwarisin. Kenapa orang pengen memperbaiki keturunan? Orang yang pengen memperbaiki keturunan dari yang pendek menikah dengan orang yang tinggi. Jadi pengen memperbaiki privilege kayak gitu. Karena kadang ada instansi yang menyarankan bahwa yang diterima itu minimal 175 cm. Jadi orang tinggi juga punya privilege, orang good looking juga punya privilege karena model-model juga harus yang tinggi dan cantik. Itu kan juga privilege gitu. Jadi ngomongin soal privilege itu banyak aspek ya, bisa jadi dari tampan, dari good looking gitulah. Pokoknya kalau rupawan, hartawan, ilmuwan, bangsawan, agamawan, terus seniman mungkin yang terkenal gitu. Jadi anak-anaknya itu akan mendapat privilege kayak gitu. Mendapat privilege dari karena dia keturunan orang-orang penting kayak gitu. Jadi anak-anaknya ini diwarisi oleh sesuatu yang segala sesuatunya itu akan dimudahkan. Kalau seumpama saya itu ponakannya Direktur Freeport, saya tidak sedang di sini sekarang ya guys ya. Pasti Anda tahu sekarang saya ada di mana, pasti lagi di Jatimur. Jadi itulah ngomongin soal privilege pasti kita masih punya bayangan ya, bayangan kalau bangsawan itu privilege-nya seperti siapa contoh sosoknya. Mama Pak Jokowi sebagai presiden pasti menurunkan privilege ke anak-anaknya. Jadi ke Mas Gibran dan Mas Kaisang pasti punya privilege karena anaknya presiden. Terus kalau Mbak Nana gitu, Mbak Nana itu adalah anak dari ulama besar Indonesia yaitu Habib Quraish Shihab, walaupun beliau tidak suka dipanggil Habib ya, jadi Pak Quraish Shihab. Jadi dari agamawan terus cerdas pasti melahirkan anak seperti Mbak Nana. Dan itu memudahkan dalam berkarir kayak gitu, pasti ya minimal kecerdasannya udah diwariskan. Terus mancungnya itu, hidungnya dan cantiknya itu udah dari rupawan, udah agamawan rupawan. Terus kalau dari seniman gitu, seniman atau artis gitu atau entertainer, kita semua tahu yang namanya Rafathar itu anak siapa guys ya. Jadi nggak usah kita mikir jauh-jauh, langsung kita kalau mikir Rafathar itu pertama yang terpikir adalah anak Sultan Andara, yaitu pasangan Raffi Ahmad dan Mbak Nagita Slavina. Jadi lahir dari rahim Mbak Nagita ini udah jadi privilege yang sangat-sangat banyak. Udah good looking, udah good reckoning, udah
terkenal udah dari lahir ya. Jadi lahir langsung terkenal. Sekarang dia itu masih anak-anak tapi rekeningnya udah miliaran. Jadi itu privilege yang diberikan dari orang tuanya. Mungkin kalau dari yang segi yang lain mungkin seperti agamawan gitu ya. Agamawan itu kalau seperti kalau di kampung-kampung kayak gitu, kalau anaknya kiai dipanggil Gus. Terus jadi walaupun dia nggak bisa ngaji pun pasti banyak yang cium tangan sama si Gus ini. Dan itu privilege. Entah dari aspek terkecil sampai yang terbesar, dari akses terkecil sampai akses yang terbesar kayak gitu, orang itu bakal diuntungkan karena diwariskan privilege kayak gitu. Jadi privilege ini akan sedikit banyak menguntungkan dan memudahkan hidup kita. Jadi kalau kita melihat public figure di luaran sana yang banyak penggemarnya kayak gitu, siapa yang tidak ingin jadi anaknya Sule yang diwarisi bakat seniman dan diwarisi nama besar, kemudian bisa menggandeng seorang seperti Mahalini, my lord, my queens, my princess. Mahalini, the best ever. Jadi udah ceweknya tuh cantik, jago nyanyi, udah pokoknya sopan, santun kayak gitu. Pokoknya siapa sih yang gak ngiri. Terus yang sedang trending saat ini seperti Mas Vicky Naki yang sekarang sudah diapelin sama ceweknya, yaitu Tuğba Kiara dari Turki. Dan itu pasti diwariskan privilege gitu dari orang tuanya. Kemarin sempat banyak di sosial media banyak komentar yang ingin seperti Vicky Naki. Anda, siapa Anda, punya privilege apa untuk seperti Vicky Naki? Tentu saja yang di atas Vicky Naki itu banyak. Tapi yang di bawah Vicky Naki seperti kita jauh lebih mayoritas ya guys ya. Jadi tidak salah bahwa banyak netizen yang bilang, aduh pengen seperti Mas Vicky Naki yang bisa punya bakat, terus punya dukungan, dana, punya warisan tampang yang good looking gitu dari orang tuanya. Jadi memang keberuntungan itu tidak lepas dari privilege kayak gitu loh. Jadi kalau kita masih gini-gini aja, ya memang kita tidak diwariskan privilege apapun dari orang tua kita. Jadi orang-orang yang diwarisi privilege yang seperti yang saya sebutkan tadi itu jauh dari ngalor ngidul bahwa stop map lamaran kerja, ngalor ngidul bahwa ini itu buat ngelamar menjadi budak corporation. Itu jauh dari itu. Oke lah, kalau kita mungkin punya kenalan atau punya saudara yang menjadi bos kayak gitu, itu juga namanya privilege. Kita nggak harus ini itu segala macam untuk mendapatkan kedudukan yang strategis. Jadi privilege itu dari kasta terendah sampai kasta tertinggi itu pasti ada dampak yang signifikan. Nah seperti Mas Vicky Naki ini pasti dia itu diwarisi bakat dari, ya mungkin dianugerahi bakat dari Tuhan karena memang orang tuanya itu mempersiapkan gitu loh, entah kebebasan finansial, terus mendukung apa bakatnya ini si anak kayak gitu, terus akhirnya punya bakat, punya minat dan punya dukungan kayak gitu, menjadikan keberuntungan seperti mendapatkan cewek dari Turki secantik Mbak Tuğba Kiara seperti Mas Vicky Naki ini semakin besar gitu. Tapi seperti kita mau ke sana tuh kendaraannya pakai apa guys? Kendaraan kita ke sana pakai apa? Dari good looking aja enggak, kaya juga enggak, berbakat juga enggak, apalagi terus kemudian difasilitasi. Jadi kalau Mas Vicky Naki beruntung mendapatkan kehidupan yang sekarang, apalagi sampai diapelin cewek secantik Mbak Tuğba Kiara dari Turki ini, pasti karena keistimewaan yang tidak lepas dari warisan orang tuanya. Mau diterima atau dipungkiri, mau sedenayal apa kita atau orang yang mendapat privilege, nyatanya seperti itu. Mas Koce tolong ini baterai lemah, jadi tolong di mode daya rendah ya. Tolong ini mode daya rendah, oke.
Oke, makasih Mas Kucit. Nah, minum dulu. Jadi contoh kecil, kalau anaknya guru pasti ya di sekolahan gimana, kalau anaknya polisi pasti di jalan agak-agak gimana. Kan kita kadang lihat oknum-oknum yang memanfaatkan privilege itu. Jadi kalau kembali lagi ke public figure yang kita lihat, dan kayaknya kita siapa sih nggak ngiri gitu loh, nggak ngiri lihat Mas Rafathar, nggak ngiri lihat Mas Kaisang sama Mas Gibran kayak gini. Ya memang orang tuanya ini memang struggle gitu. Oke lah, sekarang Mas Rizky Febian itu mendapat privilege, tapi Mas Rizky Febian tidak pernah merasakan ngantri audisi audisi pelawak Indonesia seperti yang Kang Sule ini lakukan dulunya. Jadi 80% orang besar sekarang itu pasti diwariskan privilege. Sekelas Elon Musk, orang terkaya di dunia pun mendapatkan privilege dari orang tuanya, karena orang tuanya konglomerat berlian dari Afrika Selatan, di Afrika Selatan. Jadi memang tidak bisa terlepas dari itu, bahwa ada orang yang struggle dari nol, mungkin itu 20%, tapi 80%-nya ada jalan pintas. Makanya kalau kita tidak menyadari itu, ya susah guys. Makanya kalau kayak seperti Mas Atta Halilintar, kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa guys. Enggak bisa. Kita tidak punya keistimewaan di mana orang tua kita itu mempunyai anak 11, dan memang struggle gitu loh, orang tuanya struggle, Mas Atta pun struggle, tapi kayaknya Mas Atta aja yang struggle, tapi adik-adiknya kesana ya. Karena adiknya Mas Atta Halilintar, adiknya bikin channel, pasti langsung monetize. Jadi ya pasti ada yang struggle, pasti ada yang enggak, tapi tetap mewariskan privilege itu ya seperti itu. Jadi kalau kita hidupnya masih gini-gini aja, ya terimalah apa adanya, karena bersyukur sekali kita dilahirkan dari orang tua kita masing-masing. Terlepas orang tua kita mewarisi privilege atau tidak, ya setidaknya syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Sekian dari saya Kocet. Till next time. Cut.